Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haristura Channel, channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran IPA Fisika kelas 9 semester 2, yaitu materi induksi elektromagnetik. Pada bab terdahulu, umumnya kita menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka pada bab ini kita dilatih untuk tidak sekedar memakai listrik, tetapi tahu cara membuat listrik. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, menjelaskan hubungan antara pergerakan garis medan magnetik dengan terjadinya gaya gerak listrik induksi melalui percobaan. 2. Menjelaskan prinsip kerja generator dan dinamo secara sederhana. 3. Menjelaskan secara kualitatif prinsip sederhana cara kerja transformator. Yang keempat, mendeskripsikan kegunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari. Ini 4 indikator yang akan kita capai pada tayangan hari ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas, kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar dinamo sepeda. Untuk sepeda-sepeda yang zaman sekarang memang alat ini sudah jarang terpasang karena jalanan pada malam hari sekitar sudah terang oleh lampu-lampu di tepi jalan. Kalau pada sepeda tempo dulu, maka alat ini sangat vital dibutuhkan, karena alat inilah nanti yang akan menghasilkan cahaya lampu pada sepeda ketika sepeda bergerak. Nah, nanti yang akan kita pelajari dapat saya gambarkan dalam bentuk peta konsep bahwa induksi elektromagnet yang dipelajari adalah, yang pertama adalah konsep ujian induksi, kemudian alat-alat yang bekerja dengan induksi elektromagnet, ada generator, dinamo, dan trafo. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan pertama tentang konsep BGL induksi. Nah, ini kalau di gambar ini ada baterai, kemudian ada ring besi, kemudian ada kumparan oleh kabel. Kabel ini harus terbungkus, bukan kabel yang yang tidak ada bungkusnya, sehingga bisa menahan arus listrik langsung ke ring besi. Kemudian di sini adalah ada ammeter atau galvanometer juga bisa. Ternyata kalau ini di baterai ini ditempelkan kabelnya, kemudian dilepas kabel tempelkan, maka di ammeter ini akan bergerak. Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat pada bagian berikutnya. Nah, ini adalah percobaan awal dari induksi elektromagnet dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Michael Faraday. Dia melakukan percobaan dengan cara memasukkan magnet batang ini keluar masuk kumparan. Ketika magnet masuk ke dalam kumparan, ternyata galvanometer di sini atau voltmeter menyimpang ke kanan. Ketika bergerak keluar menyimpang ke kiri. Kira-kira apa yang menyebabkan ini timbul gejala beda potensial di ujung kumparan? Ini menurut Michael Faraday itu tegangan pada ujung kumparan timbul karena di dalam kumparan terjadi perubahan jumlah medan magnet. Mengapa jumlahnya berubah? Karena magnetnya bergerak. Kalau magnetnya berhenti di dalam kumparan, itu berarti di dalam kumparan ada medan magnet, tetapi tidak terjadi perubahan. Apa yang terjadi? Maka jarum galvanometer atau voltmeter ini tidak akan menyimpang. Itu kata Michael Faraday. Sehingga syarat timbulnya beda potensial di antara ujung kumparan ini harus terjadi perubahan jumlah medan magnet. Beda potensial antara ujung kumparan inilah yang kemudian disebut BGL induksi. Gambaran berikutnya hampir sama dengan tadi, ada magnet digerakkan keluar masuk,
kumparan. Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan jarum, pada gambar itu menyimpang. Pada penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik inilah yang disebut arus induksi. Sekali lagi, timbulnya gejolak induksi dan arus induksi hanya terjadi ketika dalam kumparan ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Makanya tadi kalau magnetnya berhenti tidak timbul gejolak induksi. Nah, ini penyebab timbulnya gejolak induksi. Saya tekankan sekali lagi, ini gambaran garis gaya magnetnya. Ini adalah magnet batang. Garis-garis ini adalah garis hayal yang namanya medan magnet, akan digambarkan dari N0 utara, kutub utara ke kutub selatan. Ketika itu masuk ke dalam kumparan, garis-garis ini tentu akan memasuki kumparan juga, berarti di dalam kumparan ada perubahan jumlah medan magnet dari tidak ada menjadi ada. Ketika magnet keluar dari kumparan, perubahan medan magnetnya dari ada menjadi tidak ada. Itulah yang menyebabkan ujung-ujung kumparan timbul gejolak induksi. Di gambaran lain tentunya juga bisa seperti ini. Kumparannya dililitkan pada sebuah logam, kemudian di logam ini digerakkan, di dekat logam digerakkan magnet. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gejolak induksi. Yang pertama adalah banyaknya lilitan pada kumparan. Makin banyak tentunya gejolak induksi semakin besar. Kemudian kecepatan gerak magnet. Kalau tadi keluar masuk kumparan, ini magnet di dekat kumparan juga bisa. Semakin cepat geraknya, gejolaknya semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet itu sendiri. Kalau magnetnya semakin kuat, gejolak induksi semakin besar. Kemudian ini akan saya sajikan alat-alat yang bekerja berprinsip dengan prinsip induksi elektromagnet. Gambar ini adalah gambar generator. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Modelnya seperti ini. Kalau dijabarkan lebih detail lagi seperti ini di dalam generator tadi, itu ada magnet utara selatan, kemudian di dalam generator itu ada kumparan digerakkan berputar. Lah yang memutar generator itu macam-macam. Kalau yang memutar adalah aliran air, maka akan timbul yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Kalau yang memutar kumparan menggunakan tenaga angin, maka akan menjadi pembangkit listrik tenaga kayu atau angin dan sebagainya. Nah, ketika kumparan berputar, sedangkan di magnet yang berdekatan muncul medan magnet dari utara ke selatan, tentu medan magnet dalam kumparan akan berubah-ubah jumlahnya. Ketika datar, jumlah medan magnetnya maksimum, ketika tegak minimum, sehingga akan terjadi perubahan jumlah medan magnet di dalam kumparan, sehingga ujung-ujungnya ini akan timbul gejolak induksi. Penjelasannya ada sikat, ada cincin. Nah, sikat ini nanti yang mengalirkan arus listrik, yang ujung-ujungnya bila diukur timbul gejolak induksi. Di sebelah kanan gambarannya secara lengkap. Nanti generator dalam kehidupan sehari-hari ada 2 macam, yaitu generator arus bolak-balik atau AC dan generator arus searah atau DC. Perbedaan antara generator arus bolak-balik dan generator arus searah itu sebenarnya ada di cincinnya. Kalau cincinnya 2 seperti gambar ini, berarti generatornya adalah generator arus bolak-balik. Sedangkan kalau cincinnya 1 yang berupa cincin belah, berarti generatornya adalah generator arus searah. Bagian-bagian lainnya hampir sama, perbedaannya ada di cincinnya atau komutatornya. Nah, ini kalau yang DC digambarkan seperti ini, komutatornya atau cincinnya berupa cincin tunggal, berupa cincin belah.
yang lain sama. Bagian lain atau alat lain yang berdasarkan induksi elektromagnet itu ada alat berikutnya adalah dinamo. Yang tadi di bagian awal saya gambarkan di sepeda itu adalah dinamo. Dinamo dan generator sebenarnya hampir sama, bedanya ada di ukuran. Kalau dinamo ukurannya kecil, sedangkan pada generator ukurannya besar. Pada dinamo magnet yang berputar di dalam kumparan, tapi kalau pada generator tadi yang berputar adalah kumparan di dekat magnet. Hanya berbeda sedikit prinsip kerjanya, tapi secara garis besar sama, yaitu mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik. Poros dinamo dihubungkan dengan roda sepeda, sehingga ketika roda berputar, poros dinamo akan ikut berputar dan akan memutar magnet silinder dalam kumparan, sehingga menghasilkan garis gaya magnet yang berubah-ubah. Itulah akhirnya timbul GGL induksi. Nah, ini gambarannya dinamo ketika sepeda dikayuh atau diontel, maka roda berputar akan memutar ujung atau as dari dinamo. Nah, ini kumparannya, kemudian yang berputar adalah magnetnya. Yang berputar, kemudian ujung bawah dari dinamo berupa kabel yang dihubungkan ke lampu, akhirnya lampunya nyala. Semakin cepat roda berputar, maka semakin terang nyala lampunya. Jenis-jenis dinamo seperti generator sama, ada dinamo arus searah dan arus bolak-balik. Perbedaannya juga sama, ada di komutatornya atau cincinnya. Kalau gambar ini cincinnya satu, berarti dinamo arus searah. Baik, alat berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah transformator atau trafo. Secara definisi, trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik. Kalau DC nggak bisa, baik menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan sesuai yang diinginkan. Gambarannya seperti ini trafo, ini sering kalian jumpai di pinggir-pinggir jalan, ada trafo seperti ini. Kalau yang sebelah kanan ini trafo yang ada di alat-alat elektronika yang ada di rumah kita, bisa di televisi, di radio, dan sebagainya. Cara kerja trafo ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada dua logam bentuknya U, sebelah kiri dililiti kumparan, sebelah kanan juga dililiti kumparan. Nah, syaratnya jumlah kumparannya harus berbeda. Ini gambarnya sama ya. Jadi, syarat utamanya jumlah lilitannya harus beda. Dan kawat kumparannya yang dipakai harus kawat yang terbungkus. Ketika di bagian kiri dialiri arus masuk atau istilahnya arus primer pada kumparan primer, maka logam yang dililiti ini akan menjadi magnet. Nah, karena bolak-balik magnetnya berubah-ubah, arusnya kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Medan magnet yang berubah ini akan sampai ke kumparan sekunder. Akhirnya di kumparan sekunder ini, di dalamnya medan magnetnya juga ikut berubah-ubah. Karena ada perubahan medan magnet dalam kumparan, itulah yang timbul GGL induksi. Kenapa kalau ini arus arah trafo tidak mau? Karena ketika arus listrik masuk, logam yang dililiti akan menjadi magnet, magnetnya tidak berubah-ubah, sehingga di kumparan sekunder juga medan magnetnya tidak berubah-ubah. Nah, untuk trafo syaratnya harus arus bolak-balik yang digunakan. Jenis trafo ada dua, ada trafo step up, itu adalah trafo untuk menaikkan tegangan. Berarti nanti lawannya adalah trafo step down, adalah trafo yang menurunkan tegangan arus bolak-balik. Untuk trafo step up gambarnya seperti ini. Ciri utamanya bisa kamu lihat di sini, lilitan primernya dengan lilitan sekundernya mesti harus banyak jumlah lilitan sekundernya. Kalau
primernya ini digambarkan hanya berapa lilitan, ini sekitar 7, yang ini banyak sekali. Jika kalau tegangan yang masuk atau tegangan primer itu kecil, maka keluarnya akan lebih besar, sehingga trafo step up tegangan primernya lebih kecil, atau dengan kata lain tegangan sekunder yang dihasilkan lebih besar. Sedangkan arus listriknya di ciri nomor 3 itu arus primer harus lebih besar. Kebalikannya untuk trafo step down seperti ini, primernya lilitannya banyak, sekunder lebih sedikit, sehingga tegangan listrik yang masuk atau primer akan lebih besar dari tegangan sekunder. Nah, persamaan trafo nanti saya gambarkan seperti ini. Yang pertama adalah pada trafo jumlah lilitan primer dibanding jumlah lilitan sekunder, NP dibanding NS, itu berbanding lurus dengan tegangan primer dan tegangan sekunder. Jika ditulis NP per NS sama dengan VP per S, P-nya sama-sama di atas, ini berarti membacanya berbanding lurus antara jumlah lilitan dengan tegangan yang dihasilkan. N jumlah lilitan, P tegangan, P primer, S sekunder. Kalau jumlah lilitan dengan arus ini berbanding terbalik, maka ditulis NP per NS sama dengan IS per IP. Itu artinya antara jumlah lilitan dengan arus berbanding terbalik. Bagaimana tegangan dengan arus? Itu ternyata persamaannya kalau tegangan dengan arus itu juga berbanding terbalik, VP per VS sama dengan IS per IP. Kalau 3 rumus itu tadi disatukan, akan muncul rumus gabungan, yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Itu tadi adalah untuk trafo ideal. Trafo ideal itu adalah trafo yang ketika digunakan tidak ada energi yang hilang. Padahal dalam kehidupan sehari-hari trafo yang kita gunakan pasti akan menjadi panas. Berarti trafo itu tidak ideal. Untuk mengetahui bagus tidaknya trafo tak ideal, itu digunakan besaran efisiensi. Efisiensi trafo adalah perbandingan antara energi yang keluar dari trafo dengan energi yang masuk pada trafo. Lambang efisiensi itu seperti huruf di huruf Jawa ya. Di bahasa Jawa ada lambang taling. Taling inilah yang dinamakan efisiensi trafo, yaitu perbandingan antara energi sekunder dengan energi primer, W itu energi, atau perbandingan antara daya sekunder dibanding daya primer. Karena daya rumus CV kali I juga bisa, efisiensi adalah VS kali S dibagi VP per IP dikali 100%. Nah, itu gambaran dari materi induksi elektromagnetik pada hari ini. Kemudian kalau dilanjutkan penggunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari, itu trafo dapat digunakan di mana saja. Yang pertama adalah di power supply, kemudian ada di adaptor, dan di transmisi listrik jarak jauh nanti di materi berikutnya, dan alat-alat elektronika, radio, TV, televisi, dan lain-lain. Di dalamnya ada yang namanya trafo. Sedangkan pada transmisi daya listrik jarak jauh, transmisi itu maksudnya adalah mengirimkan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ke daerah-daerah yang letaknya jauh, maka di Indonesia dinamakan transmisi listrik jarak jauh. Ini digambarkan seperti ini. Dari pembangkit listrik akan dihasilkan listrik misalnya dengan tegangan 12.000 kV, 12 kV atau 12.000 volt. Untuk mengirim ke kota-kota yang letaknya jauh, Indonesia menganut sistem SUTEK, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi, sehingga untuk menaikkan 12.000 volt menjadi SUTEK atau 400.000 volt, maka di sini harus dipasang trafo namanya trafo step up. Kenapa Indonesia milih pakai SUTEK tegangan yang sangat tinggi? Ada dua keuntungan. Yang pertama adalah tidak banyak energi yang hilang. Yang kedua, tegangan tinggi itu membutuhkan kabel yang kecil, sehingga secara ekonomis biayanya lebih murah. Begitu sampai kota kabupaten yang dituju, maka
tegangan 400.000 volt akan diturunkan oleh trafo step down menjadi sekitar 13.000 volt atau 13 kV. Baru dikirim ke kota-kota kecamatan. Sampai kota kecamatan, sebelum masuk ke rumah dipasang trafo step down menjadi 220 volt, sehingga di sini ada beberapa trafo yang dipakai. Belum sampai rumah, misalnya untuk menyalakan TV itu hanya butuh 12 volt, maka di dalam TV dipasang lagi trafo step down. Untuk transmisi daya listrik jarak jauh seperti itu sistemnya. Kalau digambarkan secara skematis dari pembangkit listrik PLTU, misalnya Indonesia yang paling tinggi itu di Jawa Timur, PLTU Paiton, kemudian akan dikirim dengan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi, sampai di kota kabupaten diturunkan lagi dengan trafo step down, dikirim ke kota-kota kecamatan, dari kota kecamatan sampai kota kecamatan, sebelum ke rumah dipasang trafo step down. Ini kerja dari transmisi listrik jarak jauh. Begitu materinya. Nah, ini saya beri beberapa contoh soal biar teman-teman sedikit lebih punya gambaran kira-kira soal-soal tes yang sering dijumpai seperti apa. Contoh pertama, ini ada disajikan beberapa pernyataan, kamu suruh memilih cara yang dapat merugikan industri yang mana. Nah, tadi di bagian depan sudah dibahas, menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menimbulkan industri tidak? Ya tadi ya, percobaan Faraday tadi ya. Memutar kumparan di antara magnet bisa juga. Memutus hubungkan arus pada hubungan linear bisa, tadi di gambar pertama itu di baterai dilepas dan seterusnya. Melilitkan kumparan ke magnet. Nah, kalau melilitkan kumparan ke magnet ini tidak termasuk cara untuk menimbulkan induksi, sehingga nomor 4 ini salah. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Contoh berikutnya, kadang hanya ditampilkan ada 4 buah gambar trafo, kalian ditanya mana yang ciri trafo step up. Tadi cirinya sudah disajikan, trafo step up itu jumlah militan primer harus lebih sedikit ya, lebih sedikit, berarti yang lebih sedikit gambarnya adalah gambar yang C. Kalau yang A ini primernya lebih banyak, yang B primer lebih banyak, kalau yang D ini primer dengan sekunder sama, maka ini bukan trafo. Jawabannya yang C. Contoh berikutnya yang berhitung. Nah, ini sama dari beberapa tes yang sering dijumpai dalam baik soal dulu ada UN. Sekarang karena UN sudah tidak ada, mungkin bisa dikeluarkan di soal ujian sekolah. Ada trafo memiliki 20 lilitan pada kumparan primer dan 80 lilitan pada kumparan sekunder. Kalau kumparan primer diberi dengan 4 volt, berapa tegangan sekundernya? Maka cara menyelesaikannya, tulis dulu yang diketahui, berarti 20 lilitan adalah MP, 80 lilitan adalah MS, 4 volt adalah VP. Yang ditanyakan adalah VS. Rumusnya yang tadi ada dicoba dipakai, NP per NS sama dengan VP per VS, 20 per 80 sama dengan 4 per VS. Kalau diteruskan akan ditulis VS 320 per 20 sama dengan 16 volt. Jawabannya yang B. Paham ya ini cara makainya? Kalau ada permasalahan yang masih bingung bisa ditanyakan baik secara langsung maupun daripada komentar video ini. Nah, satu contoh lagi, ini ada yang untuk trafo yang tidak ideal. Ditanya adalah efisiensi trafo yang diketahui, daya primer atau PP 300 watt, kemudian daya sekundernya PS nya 225 watt. Oh, ini salah ketik nih ya, 225 watt. Efisiensi trafo berapa? Nah, tinggal pakai aja 225 dibagi 75 nanti 3/4.